Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Bella Anggraini, NIM 090 dari kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran IPS SD yang bertemakan letak geografis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti kabarnya baik kan? Baik, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia. Oke, sebelum kita mulai mengenal letak geografis Indonesia, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari letak geografis. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Nah, letak geografis ini dapat disimpulkan merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dan letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, sekarang anak-anak sudah tidak bingung lagi kan? Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Nah, letak geografis itu tadi yang seperti Ibu jelaskan merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenal letak geografis di Indonesia. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di peta Indonesia ini, bahwasanya Indonesia itu sangat lebar dan luas. Letak geografisnya dipenuhi oleh lautan. Lautannya sangat luas dan daratannya hanya sedikit, lebih luas lautan. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, Indonesia ini tempatnya sangat strategis. Karena apa? Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, diapit oleh dua benua kan? Asia dan Australia. Lalu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa saja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan letak Indonesia ini dianggap sangat strategis karena itu tadi, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dan anak-anak perlu ketahui, di dalam peta ini, Indonesia terbagi atas berbagai pulau-pulau. Pulau-pulau ini berjumlah sebanyak 17.000 pulau, yaitu pulau besar dan pulau kecil. Jumlahnya ada 17.000. Dan dari jumlah 17.000 itu tadi, ada 6.000 pulau yang belum berpenghuni. Nah, beberapa pulau besar di Indonesia perlu anak-anak ketahui, yaitu diantaranya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Tidak hanya pulau yang besar saja, ada pula pulau yang kecil, antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok,
Flores, Ambon, dan Halmahera. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa wilayah negara Indonesia dari Sabang di barat hingga Merauke yang ada di timur terdiri atas daratan dan perairan, yang mana luas daratan mencapai 1.922.570 km persegi. Dan luas perairan Indonesia adalah 3.200.057.483 km persegi. Nah, seperti yang kita ketahui, luasan yang mana? Ya, benar sekali, luas perairannya. Karena apa? Karena daratan dan perairan yang paling besar di Indonesia yaitu perairannya dibanding dengan daratannya. Jadinya begitu. Nah, seperti yang kita lihat pada peta, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan negara tetangga. Apa sajakah negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia? Negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia yaitu seperti yang kita ketahui, apa yo? Nah, benar sekali, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, untuk selanjutnya yaitu batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Nah, di sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan, benar sekali, Selat Malaka, Malaysia sebelah timur ya, dan Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua, perbatasan secara letak geografis di Indonesia di sebelah selatan apa? Ayo, benar sekali, yaitu benua Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Nah, untuk perbatasan di sebelah timur, yaitu berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, untuk yang sebelah baratnya, yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Oke. Pengaruh letak geografis di Indonesia yaitu 1. Mengalami 2 musim di Indonesia. Indonesia mengalami 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal tersebut disebabkan karena adanya angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur tertiup dari benua Austria menuju benua Asia pada bulan April sampai dengan Oktober dan tidak membawa uap air, sehingga wilayah Indonesia di waktu tersebut mengalami musim kemarau. Sedangkan angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia membawa banyak uap air pada bulan Oktober sampai April, sehingga pada bulan tersebut wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Jadi, musim di Indonesia itu ada 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang mana membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, pengaruh yang selanjutnya, wilayah yang strategis. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra yang telah Ibu jelaskan tadi ya, yang mana menyebabkan Indonesia banyak dilalui oleh jalur perjalanan internasional dari udara, darat, lautan. Selain itu, wilayah yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil yang ditarik dari pangkal pantai. Indonesia juga memiliki sosial dan kebudayaan yang beragam. Indonesia berdekatan dengan benua Asia yang mempengaruhi proses sosial kebudayaannya. Selain itu, dalam perkembangan Indonesia juga banyak menerima pengaruh budaya dari benua lain seperti Eropa.
Nah, itu tadi adalah pengaruh dari letak geografis di Indonesia yang mana banyak memberikan sebuah keuntungan untuk negara kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu anak-anak harus bersyukur berada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan cinta kepada tanah air kita, yaitu Indonesia, yang mana memiliki berbagai pulau-pulau, dan di berbagai pulau-pulau itu banyak suku bangsa dan kebudayaan bangsa, yang mana kita harus saling menghormati, toleransi, dan menerima keberagaman yang ada. Agar apa? Agar bangsa kita semakin kuat dan semakin maju dan tidak hancur. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai letak geografis wilayah Indonesia. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu telah sampaikan. Nah, untuk pertemuan pada kali ini cukup sekian, dan mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya untuk mempelajari kembali apa yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai letak geografis di Indonesia. Anak-anak bisa membaca buku referensi lainnya mengenai letak-letak geografis di Indonesia. Dan boleh juga anak-anak mempelajari apa saja suku bangsa di Indonesia, kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, dan di setiap provinsi. Nah, sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.